Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian semuanya. Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat belajar ya. Dan juga salam buat ayah bunda yang sedang di rumah ataupun bekerja. Anak-anak sekalian, selamat datang di pembelajaran PAI online dan budi pekerti di kelas 3. Alhamdulillah kita telah bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Kita akan belajar bersama, kita akan meng-share bersama, kita akan belajar lebih jauh di kelas 3 ini. Dan kemarin kita sudah membaca ya tentang bab 3 dan bab keempat. Nah, sekarang kita akan belajar bab 4. Artinya kalian sebentar lagi akan melaksanakan PAT. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, ada beberapa tips ya agar kalian bisa menjadi orang sukses, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang cerdas dan berguna. Yang pertama adalah raih prestasi dan cita-cita kalian ya. Dan kalian jangan sungkan-sungkan, kalian pasti punya harapan, punya cita-cita. Dan cita-cita itu harus kita sungguh-sungguh ya. Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Artinya tidak main-main, tidak malas-malesan, agar kalian menjadi anak yang berguna nantinya. Kemudian gunakan pikiranmu untuk menggali lebih jauh materi pelajaranmu. Nah, itulah agar kalian tips menjadi orang yang sukses. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, tugasnya nanti ya di tanggal 5 Oktober. Sebelum kita membahas tugas, ada beberapa materi ya yang bisa kalian pahami ya. Ini bukunya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita sudah belajar banyak ya dari bab 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Kemudian senangnya belajar surat An-Nasr. Kemudian meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sekarang kita belajar pelajaran 4, hidup tenang dan perilaku dengan perilaku terpuji. Di sini ada 2 ya, ada tanggung jawab dan tawadu. Ingat-ingat, tanggung jawab dan tawadu. Nah, kita belajar satu persatu ya, adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Baik, kita langsung buka di halaman 42. Tanggung jawab sering berarti bahwa kita sudah besar, sudah mempunyai tanggung jawab. Misalkan di sekolah, kalian belajar tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita ke sekolah misalkan, atau memperhatikan guru, atau belajar dengan tekun, atau mengerjakan ulangan tanpa menyontek. Nah, itulah tanggung jawab kalian sebagai siswa di kelas 3. Jadi jangan abaikan ya nak tanggung jawab ini, agar kita semuanya menjadi anak yang cerdas, yang sukses, kemudian mandiri, tidak bergantung kepada teman-teman ataupun orang tua. Nah, Bapak akan mencari halaman 42 ya, tentang tanggung jawab. Apa sajakah itu? Mari kita lihat sama-sama tanggung jawab. Bisa dilihat di halaman 42. Ini Bapak masih mencari halaman 42 di mana ya? Ya, inilah halaman 42. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia juga di akhirat.
Nah, anak-anak sekalian, kalau kita perilakunya bagus, kemudian taat, artinya taat beribadah, taat kepada orang tua, hormat dengan guru, sayang dengan teman, kemudian hormat kepada ustadz dan ustadzah, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Maukah kalian? Nah, itulah dari sikap-sikap berperilaku terpuji. Nah, kemudian bisa dilihat ini. Ayo bekerja sama. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan, tanggung jawab, dan tawadu. Amati gambar berikut dan diskusikan dengan kelompokmu ya. Nah, di sini kita sendiri, berarti kalian diskusikan dengan orang tua atau ayah atau bunda ataupun kakak, adik. Nah, ini gambar apa ini? 41. Ya, Adi sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, sholat adalah tanggung jawab kita semua ya, sebagai manusia, sebagai muslim yang taat beribadah, yang taat dalam rukun iman, rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat ya, rukun Islam, menjalankan sholat 5 waktu, terutama sholat yang kita lakukan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Nah, inilah gambar dari anak yang soleh. Tanggung jawabnya adalah sholat. Nah, ini gambar apa ini? Di gambar 4,2 atau 4.2, ini Alia dan Siti sedang belajar, sedang berdiskusi tentang pelajaran ya. Ini menggambarkan si anak ini adalah mempunyai tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh dan tekun di sekolah maupun di rumah ya. Sudah tahu ya anak-anak sekalian gambar ini ya. Jadi kita semuanya harus meniru untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, kalian kelas 3, apa tanggung jawab kalian? Kalian bisa pikirkan. Kalian tanggung jawabnya banyak. Pertama, menjalankan ibadah sholat. Kemudian kalian harus apa di rumah? Harus belajar, harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian merapikan tempat tidur sendiri, ataupun yang sudah bisa mengepel, ataupun membantu ayah dan bunda. Itulah tanggung jawab kalian di rumah. Dan sekolah juga sama. Kalian mengerjakan PR, mengerjakan tugas, patuh dengan ibu dan bapak guru. Nah, sekarang bisa dilihat di gambar 4.3. Ini misalkan Sinta menjawab salam dari gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah tanggung jawab sebagai murid untuk menjawab salam ya, dari siapapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap salam itu wajib dibalas ya. Salam adalah doa. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan untuk kamu. Waalaikumsalam. Kemudian gambar 4.4. Nah, gambar ini adalah gambar apa ya? Iya, gambar tanggung jawab kita sebagai murid ya. Adalah apa ya ini? Ya, kalau tidak salah gambar ini menceritakan tentang sumbangan ya, atau kotak sumbangan kalau tidak salah di kantor pos ya, ataupun mengirimkan paket di kantor pos untuk sumbangan ya, misalkan korban bencana alam ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dilihat, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ceritakan maksud gambar di atas. Nah, ini nanti aja, nanti Bapak ada tugas, nanti kalian boleh share di Google Classroom. Karena kalau lewat WA-nya sangat penuh dan kemungkinan sangat banyak untuk dibaca, itu bisa menyusahkan Bapak ya untuk menilainya. Nah, sekarang yang A, tanggung jawab. Nah, kita baca sama-sama ya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya
dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua, berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Dan tanggung jawab pada lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, ingatin kita anak sekalian bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ayah, bunda, tanggung jawabnya adalah mencari rezeki atau mencari nafkah untuk istrinya atau untuk anaknya. Nah, kalian tanggung jawabnya apa? Kalian juga punya tanggung jawab, minimal ada 3. Pertama, tanggung jawab pada Tuhan kalian. Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai sholatnya bolong-bolong, ya. Sholatnya cuma 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, atau enggak sama sekali. Kemudian mengaji. Nah, jangan sampai kalian tidak mengaji di rumah, ya. Mengajilah kalian mumpung masih kecil. Carilah guru ngaji di musola atau di pesantren ataupun di masjid, ya, untuk belajar Al-Quran. Karena kalau di sekolahan belajar dengan bapak itu waktunya sangat singkat, ya, apalagi sekarang online, ya. Jadi kalian carilah guru ngaji agar hafalan kalian, ngaji kalian tambah sempurna. Kemudian berbuat baik kepada manusia dan alam sekitar, ya. Jadi kalian tanggung jawabnya ada 3 minimal, ya, kepada Allah, kepada diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan badan kalian, ya. Jarang mandi misalkan, nggak boleh, ya. Jadi badan kalian harus dijaga. Kemudian jaga makanan, ya, tanggung jawab kepada makanan. Apa yang kamu makan, kalian akan merasakan sendiri dalam perut kalian. Makanan yang tidak baik, makan makanan es misalkan, yang tidak berkualitas, maka akan sakit. Maka kalian tidak bisa menjaga diri sendiri. Dan juga giat belajar, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Kemudian tanggung jawab kepada orang tua, ya, orang tua kalian, berbakti, taat, patuh, sikap santun. Ingat, orang tua ada 3, ya. Pertama, orang tua di rumah, ayah, ibu. Kedua, orang tua di sekolah, bapak dan ibu guru. Ketiga, orang tua di musola atau di masjid, ya, ataupun di pesantren. Itu adalah guru kalian, ustadz, ustadzah. Kemudian tanggung jawab pada lingkungan, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, ya. Rumah kalian dibersihkan biar nggak kotor. Kalau kotor, maka akan ada penyakit, akan ada nyamuk-nyamuk. Maka selalu bersihkan rumah, ya. Sekolah juga kita harus bersihkan, ya. Sekolah juga bukan tugas tukang kebun saja. Kita juga sebagai siswa mempunyai peran penting dalam membersihkan kelas ataupun sekolah dan juga membersihkan alam sekitarnya. Contohnya, kita tidak boleh membakar sampah sembarangan, ya, ataupun kita mengotori alam kita, mengotori sekitar rumah kita. Ada sungai, kita buang sampah di sungai, itu nggak boleh. Ada sungai kecil, ada got, kita buang aja sampah daun di got. Nah, itu tidak boleh. Baik anak-anak sekalian, tanggung jawab adalah sungguh-sungguh, ya, dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itulah tanggung jawab, ya, yang harus kalian cermati, yang kalian harus lakukan dalam sehari-hari, ya. Oke. Siap untuk tanggung jawab, siap untuk melaksanakan sholat, siap untuk mengaji, siap untuk hormat patuh kepada orang tua, siap untuk hormat patuh kepada guru-guru, ustadz, ustadzah, siap untuk menjaga alam sekitar, rumah, sekolah. Nah, itulah pertanyaan buat kalian semuanya, ya.
biar kalian menjadi anak yang berbakti, anak yang terpuji, anak yang soleh dan soleha, sesuai dengan pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, jika kalian sudah melakukan ini, maka hidup kalian akan tenang, enak, dan kalian merasakan kedamaian. Nah, sekarang tugasku, lihat amati gambar berikut. Di sini ada gambar 4.5. Di sini apa ini? Tanggung jawab kepada alam sekitar ya, ataupun sekolah. Dia membersihkan halaman sekolah atau teras sekolah ya, bersama-sama, ataupun rumah. Ya, inilah tanggung jawab kepada sekolah ataupun rumah, kebersihan rumah. Kemudian ini tanggung jawab kepada alam sekitar ya. Mungkin di sini di kebun ataupun di halaman yang luas, tempat-tempat umum, dia membuang sampah tidak sembarangan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Inilah tanggung jawab kita ya, sebagai murid, sebagai siswa yang baik. Tentunya kita semuanya ingin menjadi siswa yang baik, yang pengertian, yang mengerti, dan yang cerdas ya. Aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Nah, bisa dilihat semuanya. Oh iya, di sini ayo bernyanyi. Suka nyanyi anak sekalian? Masih suka ya? Yuk kita nyanyi sama-sama, judulnya Perilaku Terpuji, dengan nada lagu Balonku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes, perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes, perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes, perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Baiklah tadi anak-anak sekalian, lagu ya, Perilaku Terpuji, dengan nada lagu Balonku ya. Jadi anak-anak sekalian, dengan perilaku terpuji itu sangat indah, kemudian menjadi anak yang beradab,
berakhlakul karimah. Kemudian menghindari sikap maksiat, perbanyak bertobat dengan taat dan sholat, maka akan bahagia dunia akhirat insya Allah. Baik anak-anak sekalian, di sini ada insya Allah aku bisa berilah tanda centang pada kolom berikut ini. Ya, silakan kalian bisa tanda centang. Aku membersihkan tempat tidurku sendiri. Sudah atau belum? Nah, kalau tidak pernah, contreng tidak pernah. Aku melaksanakan sholat tepat waktu. Sudah dikerjakan atau belum? Kalau selalu, berarti dicontreng selalu. Aku menyiapkan buku yang akan aku bawa ke sekolah. Sering, kadang-kadang tidak pernah. Aku bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Sering atau selalu, atau mungkin gak pernah. Dicontreng salah satu. Aku belajar dengan giat dan tekun. Silakan dicontreng ya. Aku minta maaf jika melakukan kesalahan. Dicontreng yang mana? Oke? Ya, baik anak-anak sekalian, nanti ada tugas setelah ini. Kalian cermati ya. Kemudian amati, pahami tentang sikap tanggung jawab. Dan Bapak juga nggak mau kalian hanya teori-teori saja. Kalian tolong praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada sekolahan, alam sekitar ya. Juga kepada diri sendiri. Biasanya kalian hormat kepada ayah ibu, tapi kalian tidak bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Jarang mandi ya, tidurnya malam misalkan, nggak pernah makan, makannya susah, sukanya main, ngabisin uang ya, nggak pernah nabung. Kemudian mungkin kalian suka main tidak jelas ya, disuruh orang tua nggak mau. Nah, itu kalian belum tanggung jawab. Jadi ayo Bapak ajak untuk kalian tanggung jawab ya, dimanapun kita berada. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, kembali kita belajar sama-sama. Dan setelah kita belajar kurang lebih setengah jam ya, Bapak akan memberikan tugas. Ya, tugasnya apa? Nanti tugas ini kalian share ya di Google Classroom. Tugas PAI minggu ini 5 Oktober 2021 bisa dibaca sama-sama. Apa tugasnya? Pertama, sebelum mengerjakan, baca basmalah. Kemudian baca materi tentang pelajaran 4 dengan tenang dan teliti. Kemudian buatlah rekaman suara ya. Jadi bukan video, suara saja, tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Pada bagian A ya, hanya tanggung jawab. Boleh dibantu ayah bunda di rumah. Kemudian rekaman maksimal 5 menit saja. Tidak usah lama-lama ya. Penting jelas, padat dan berisi rekaman kalian. Setelah selesai, upload di tugas Google Classroom yang telah disediakan. Kemudian kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal. Kemudian selamat mengerjakan. Semoga kalian menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan sampai lupa ya untuk mengerjakan tugas ini. Dan insya Allah tugas-tugas yang lalu Bapak sedang menilai satu persatu, karena Bapak mengajar bukan hanya kelas 3, kelas 5 juga mengajar. Belum lagi di sekolah lain Bapak mengajar. Jadi harap maklum dan sabar untuk mendapatkan nilai ya. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita doa dulu ya sama-sama. Doanya apa? Sangat singkat. Allahumma arnal bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya, baik anak-anak sekalian, tibalah kita di penghujung terakhir di pembelajaran PAI secara online atau secara daring dan lewat video pembelajaran, tentunya YouTube ya, biar lebih memudahkan kalian untuk mengulang-ulang, untuk melihat-lihat ya video ini dimanapun Anda berada.
Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan jangan mengeluh dalam belajar, karena belajar itu pasti susah payah dan banyak biayanya. Salam untuk ayah bunda kalian ya. Untuk ayah bunda kelas 3A, ayah bunda kelas 3B, dan ayah bunda kelas 3C. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Subscribe video ini agar Bapak bisa terus produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.